Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggota yang pertama Nurul Husna, Desi Pratiwi, Lela Permatasari, dan saya sendiri, Faradika Oktavia Alfi. Pada awal 2020, dunia dikejutkan dengan mewabahnya pneumonia baru yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei, yang kemudian menyebar dengan cepat ke lebih dari 190 negara dan teritori. Wabah ini diberi nama Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus. Penyebaran penyakit ini telah memberikan dampak luas secara sosial dan ekonomi. Masih banyak kontroversi seputar penyakit ini, termaksud dalam aspek penegakan diagnosa, tata laksana pada Desember 2019. Kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Sumber penularan kasus ini masih belum diketahui pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan, tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019. Terdapat 5 pasien yang dirawat dengan ARDS. Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020, kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Tidak sampai 1 bulan, penyakit ini menyebar di berbagai provinsi lain di Cina, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di Cina dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya. Pandemi COVID ini secara cepat mengubah banyak kebiasaan. Misalnya saja bekerja dan bersekolah. Sebagian besar masyarakat kini banyak menghabiskan waktu bekerja dan bersekolah di rumah atau yang kita kenal dengan work from home. Tak cuma bekerja dan bersekolah, hampir semua aktivitas kita sekarang dilakukan di rumah, dari yang biasanya dilakukan secara offline. Penelitian ini dimulai pada tanggal 3 November 2020 dengan cara observasi dan wawancara. Objek penelitiannya adalah 3 anak dari berbagai tempat sekitar di rumah kami masing-masing, dan yang kami observasi dan wawancara anak-anak mengenai cara belajar mereka di masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah Khairinsa Alkana Simbolon. Nama panggilannya Kana, umurnya 8 tahun, dan saat ini dia kelas 2 SD. Menurut Kana, belajar di rumah atau daring ini sangatlah menyenangkan karena bisa bermain dengan teman-temannya di rumah dan pembelajaran melalui daring tidak terlalu banyak tugas. Jadi dia merasa senang jika pembelajaran melalui daring. Dia mengerjakan tugas dari guru seminggu 2 kali dan mengumpulkan tugas tiap 2 minggu sekali. Pembelajaran secara daring lebih enak dibandingkan dengan belajar di rumah katanya. Karena lebih enak belajar di rumah biar sambil main dengan kawan-kawan yang dekat. Selanjutnya ada Delia Rasika Sibuan, kelas 4 SD. Adik ini menuturkan bahwasanya virus corona adalah virus yang mengancam tubuh yang bisa mengakibatkan kematian. Ia juga mengatakan perubahan yang terjadi akibat pandemi ini salah satunya adalah ditutupnya sekolah, disuruh menjaga jarak, menjaga kebersihan dengan sering mencuci tangan, memakai masker, dan lain sebagainya. Hal yang paling drastis yaitu setelah karena sekolah ditutup, pihak sekolah ataupun gurunya hanya memberikan tugas tambahan setiap hari Kamis saja, tidak rutin setiap hari, sehingga niat dan minat belajarnya di rumah sangat kurang, baik dari yang sebelum-sebelumnya. Dan adik ini juga tidaklah menyukai sekolah daring. Ini dia lebih ingin secepatnya sekolah tatap muka. Harapan Adelia semoga virus corona ini segera berakhir agar semua berjalan seperti biasanya. Selanjutnya ada Restu Sajiwa Bitama, yang dimana dia menuturkan COVID itu adalah virus yang mampu mematikan manusia.
Dengan adanya sekolah daring yang ada dilakukan saat ini, adik ini dengan polosnya dia berpendapat bahwa dia tidak suka disebabkan tidak dapat bertemu dengan teman-teman sekolahnya, gurunya, dan uang jajan yang diberi hanyalah sedikit. Dengan dilakukannya sekolah daring ini, dia tidak mudah memahami materi-materi yang diajarkan guru kepadanya. Kesehariannya di masa pandemik ini bermain, sekolah daring, mengaji, dan mengikuti les privat yang seperti dikatakan ibunya, bahwa ibunya memberikan kegiatan-kegiatan ini agar dia tidak bermain dan bermain HP saja. Jika disibukkan dengan hal-hal yang berbau pendidikan akan lebih bermanfaat lagi baginya dan bagi ibunya sebagai orang tuanya. Maka kami menyimpulkan bahwasanya anak-anak merasa kejenuhan dan tidak suka sekolah daring. Ini disebabkan hanyalah membuka HP, mengerjakan tugas saja, tidak ada variasi lain. Maka dari itu yang dilakukan guru dan orang tua adalah untuk menyikapi hal seperti ini agar anak tidak jenuh sebagai berikut: memberikan tugas seperti proyek, membuat produk, memberikan tugas yang bertemakan dengan penghijauan, membuat misalnya menanam-nanam bunga, memberikan tugas untuk membuat vlog singkat dalam mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan guru, membaca buku yang mereka sukai, lalu guru menyuruh mereka untuk menyimpulkan isi bukunya dengan membuat video. Guru membuat video animasi untuk memberikan materi bahan ajar kepada siswa. Untuk dalam 1 minggu minimal guru melakukan pembelajaran dengan Zoom agar murid-muridnya tidak merasakan kejenuhan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.